kejayaan Islam itu akan muncul dari infak. Ya. Infaklah merupakan ujung tombak dari perjuangan umat Islam. Oleh sebab itu, mari kita teliti ya kajian infak di dalam Al-Quran. Kita sudah membahas beberapa topik sebelum ini ya, yang merupakan kulit-kulit luar yang harus kita pegang ya. Sekarang mari kita lihat tujuan infak. Tujuan infak ya. Di dalam surah 265 Al-Baqarah 265. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai untuk menyuburkannya. Maksudnya kan, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini satu-satunya ibadah yang dinyatakan jelas apa tujuan berinfak itu ya. Apa tujuannya gitu ya. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardha, ya, untuk mencari mardhatillah, mencari keridhaan Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan memantapkan jiwa. Sebagai orang Islam itu memantapkan jiwa, artinya dengan melakukan ibadah infak itu kita mau menunjukkan bahwa kita orang Islam, jiwa kita kuat ya. Tapi ingat ya, konsep-konsep yang sebelumnya harus diingat. Pertama, mengenai infak yang bersifat materi dan non materi, ya kan? Dalam ayat 215 dan 219 Al-Baqarah menggambarkan infak itu bukan saja materi dan non materi. Jadi harus bayangkan siapa yang berinfak itu. Ada yang bersifat materi, ada yang bersifat kelebihan waktu, tenaga, pikiran, ilmu dan sebagainya. Dari bayangan itu maka kita akan tidak meraba-raba. Kemudian 3 aktor dalam melaksanakan infak. 1, yang memberi infak. Kedua, yang menganjurkan infak. Ketiga, yang melaksanakan infak. Itu ya. Jadi bayangan kita tuh harus kembali dari rekaman-rekaman sebelumnya sehingga tidak sempit ya. Nah, jadi tujuan
mencari keridhaan Allah itu tentu baik yang menganjurkan infak, baik yang melaksanakan kegiatan infak maupun yang memberi infak, ya, gitu kan? Baik yang diberikan kepada kedua orang tua, berbuat ihsan, baik kepada kerabat, kepada anak yatim, anak orang miskin, ya, tetangga jauh dan dekat, sohib kita, sahabat kita yang paling dekat, pasangan kita yang paling dekat. Ya. Bayangan itu harus dari semula. Jadi mardhatillah itu jangan sampai cacat. Kita akan mendalami masalah ridho ini. Tapi sementara kita ambil dulu pernyataan umum. Namanya ridho artinya kita terima, kita lakukan tugas-tugas kita dengan rasa senang hati, gitu, tidak terpaksa. Itulah ridho. Dengan harapan kita memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka satu zikir yang populer, ya, ridho billah, raditu billah rabbah. Ridho kepada Tuhan yang rabbah. Ridho kepada artinya kita ridho kepada Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengatur kita, Tuhan yang memberi rezeki kita, ya. Tuhan segala hal bagi kita. Kita ridho. Nah, ini termasuk ridho, mencari ridho dengan jalur infak. Ya. Semua kita cari keridhaan, tapi ini dalam jalur infak. Jadi kita melaksanakan infak itu ya dengan senang hati, dengan ridho, ya. Tidak ada rasa jengkel dan sebagainya. Kedua, yaitu menguatkan jiwa. Menguatkan jiwa sebagai orang Islam, menunjukkan. Maka infak itu bisa dilakukan secara rahasia maupun terang-terangan. Ya, bagaimana para sahabat berinfak dalam rangka mempersiapkan perang. Ya. Abu Bakar menginfakkan seluruh harta kekayaannya. Ya. Umar sebagian. Dalam kondisi yang menuntut mereka untuk melakukan itu. Kemudian kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain. Seperti umpamanya kebun di dataran tinggi, ya, yang disirami oleh hujan, ya, artinya subur, ya, subur, berkembang, tumbuh terus. Walaupun tidak ada hujan, cukuplah embun itu yang menyirami mereka. Ya. Hujan lebat, wabilun, lalu kebun fa'atat ukulaha, berbuah, ya, berbuah di'afain, berlipat-lipat. Ya. Barang fa'ilam, maka jika tidak yusibha, tidak ada
hujan yang menyirami mereka, wabilun fatalun, maka hujan gerimis cukuplah. Artinya infak kita lakukan itu akan berbuah. Oleh sebab itu di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kekuatan jiwa itu suatu yang merupakan proses panjang. Proses panjang hujan kebun namanya berproses, gitu kan? Tiap tahun, tiap musim. Mari kita lanjutkan. Kemudian diingatkan lagi, jangan sampai lewat, sampai diingatkan beberapa kali. Mari kita lihat 272 ya. Bukankah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena cari ridho Allah. Kita mencari ridho Allah, jangan lain-lain, ya. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak dizalimi atau dirugikan. Diingatkan kembali, ya. Laisa 'alaika hudahum, bukankah kamu kewajiban kamu menjadikan orang mendapat hidayah? Memang bukan wajib, bukan kewajiban kita. Seperti yang saya ungkapkan kemarin, ya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan manjidah dan ilmah, barang siapa memperoleh ilmu walam yazdad huda, tapi tidak mendapat hidayah, falam yazdad huda fayam yazdad lahu minallah illa huda, maka dia akan tidak beroleh apa-apa, ya. Jadi kalau kita menjelaskan ilmu, memang tidak ada kewajiban seorang guru untuk mendapat hidayah, ya. Tapi setidak-tidaknya menjelaskan sedetil-detilnya, menjelaskan sejelas-jelasnya, jangan sampai keliru, keliru gitu ya. Jadi kesadaran si guru untuk menjelaskan sampai sedetil-detilnya sehingga mudah hidayah masuk ke dalam hati orang, itu memang Allah yang memberikan. Makanya kita selalu ingin berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu, warzuqni fahma, dan anugerahi aku kepahaman. Setiap orang, siapapun dia, apakah dia seorang yang sedang belajar, apakah seorang guru, siapapun, perintah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surah Thaha 111 untuk berdoa. Nabi Muhammad lagi disuruh berdoa, apalagi kita, ya, sadar seperti itu. Laisa 'alaika hadahum walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk.
bagi yang dikenakinya, ya. Wa ma tunfiqu min khair, dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, fali anfusikum, maka itu kebaikan untukmu sendiri. Fala wa ma tunfiquna illa batigha awajhillah, berinfaklah, ya, jangan berinfak kalian kecuali mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan, ya. Dua ayat ini saling menguatkan. Wa ma tunfiqu min khair, dan apa yang kalian infakkan min khair dari harta, yuwaffa ilaikum, niscaya Allah akan memberi pahala lengkap kepada kalian. Wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan dirugikan, ya. Saya kira cukup dulu. Mari kita tutup, ya.